Serahkan. Harus pakai masker kalau masuk di sini. Ini masker. Dipotong, enggak sampai ya, Kenapa nih kok ikat ini? enggak sampai sekali tadi enam. Ada yang tahu maskernya? Terus kita pulang. Assalamualaikum, Mas Kambi. Waalaikumsalam. Iya. Jadi Tribuners, kita 2 tahun masker. Coba. Itu. Jadi berbulu. Nah cuci deh. sekarang kita harus hemat-hemat masker. Tribuners. Iya. Karena kita diprediksi akan diminta untuk pakai masker hingga 10 tahun yang akan datang. Lama tuh itu. Karena menurut hasil penelitian, coronavirus tidak akan hilang Iya. dari sekitar kita. Betul. Sehingga pandemi ini diperkirakan akan menjadi endemi. Endemi itu artinya virus yang menyebabkan pandemi itu tidak akan hilang dan akan selalu ada di sekitar manusia. Coronavirus 19 ini diprediksi akan tetap ada dan tidak akan sirna. Maka yang harus melakukan perubahan pencapaian dia adalah manusianya untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Iya. Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan skenario 10 tahun. Jadi hingga 2031 pemerintah akan melakukan berbagai macam skenario dan strategi untuk memastikan warga 280-an juta warga Indonesia sudah bisa hidup berdampingan, bersahabat, berkolaborasi dan dengan apa-apa dengan coronavirus. Artinya coronavirus COVID-19 tetap ada, tapi tidak lagi membahayakan kehidupan dan nyawa kita. Iya. Karena sudah divaksin di. Kebiasaan-kebiasaan kita untuk hidup sehat harus terjaga, cuci tangan, jaga jarak, masker itu harus tetap. Betul. Dan penyiapan rumah sakit juga yang sudah menjadi kewajiban pemerintah juga harus tetap dilaksanakan. Betul tahu. Mau dia begitulah kenyataan yang kita hadapi umat manusia yang hidup di zaman milenial ini. Ya sebelumnya diprediksi bahwa kita hanya akan duduk enak-enak menyaksikan para robot-robot yang akan mengerjakan semua kebutuhan dan keperluan kita. Bahkan sudah ada yang prediksi kita tinggal hanya buka mulut, robot yang akan menyuapi kita, robot yang akan membawakan pesanan kita sampai ke rumah, kita hanya duduk, robot yang akan menyetir mobil kita. Tapi itu terhenti karena corona virus 19. Iya. Baru satu virus ini, Baru satu. jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan diri, Betul. menyombongkan ilmu pengetahuannya, menyombongkan teknologinya, karena hanya satu virus kita hidup kacau balau seperti Udah. cerah. Oh ini. Ini Semangat nanti. Warna merah pada. Ada lagi deh. Ini lagi Tribuners. Hai kakak Iku. Hai Kak Ocha, ayah pulang. Ayo kita pulang. Pulang ke mana sedang? Pulang. Kenapa mau pulang? Pulang nanti kau udah Masih katanya. pulang. Jam anu pila? Jam berapa? Jam 1 jam 2 pi. Ih, nggak mana? Pergi makan dulu. Gendut sih kalau makan tengah makan. Betul. Ocha. Ayam ini. Jam 11 waktunya pulang. Kemarin saya pulang jam 9. Jam Cepat tak mau. Ya
biar cepat pulang cepat bobo. Tidak aja. Ada Udah main game. nonton. Ini Kak Ocha besok ada 3 halaman. Yaitu halaman bisnis, finance, dan otomotif sama properti. Kalau halaman otomotif besok ada promo gratis 2 kali angsuran dari Wuling. Ini kan relaksasi PPNBM 0% itu sudah mau berakhir. Jadi sebelum berakhir mereka kasih promo supaya yang masih mau memanfaatkan malah dapat keuntungan tambahan. Gratis 2 kali angsuran Wuling. Iya. Berarti banyak tokonya, ada 22 toko di seluruh jaringannya di Sulawesi, Bali, dan pokoknya ada 22 tokonya, jadi gampang kalau mau cari, gampang kalau mau servis. Tapi banyak promo ini kalau Cak. Buat yang sudah vaksin ada lagi promo tambahannya dari Wuling. Terus ada berita dari Yamaha WR155. Kita tahu Yamaha WR155 Besar kah? yang mana? Iya, yang trail, motor trail. Dia sukses mendaki puncak bawah karai. Tahu. Waktu kemerdekaan kemarin ada komunitas motor trail asal Makassar. No road no problem. No road no problem. Yamaha WR155 dia pakai mendaki sampai di puncak. Ya, pakai izin deh. Tanya mah. Kayaknya dia pergi sebelum ditutup. Iya. Terus buat pemilik mobil Toyota ada diskon servis hingga 45%. Manfaatkan yang belum servis mobilnya tuh. Untuk halaman properti ada ulang tahun kedua Hotel Mercure Makassar Petarani. Pernah bikin apa tuh Pak? 2 tahun Mitawa, dia optimis tetap eksis. Iya tahu. Di pandemi iyalah harus optimis. Iya. Lanjut ke halaman 3 itu halaman bisnis. Nah ini kan pernah viral dulu kalau Cek tuh daerah Seko Luwu Utara. Iya, Susah sekali betul. orang masuk di situ, harga bensin mahal, Ada deh. bahkan ojeknya saja sampai 1,5 juta kalau mau masuk ke Betul. sana. Nah sekarang ini Pertamina sudah bikin terobosan. Harga program BBM satu harga di 26 titik wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan termasuk mini Seko. Jadi di Seko sekarang harga BBM-nya yang dulu bisa 25.000 1 liter premium, ini dulu 25 sampai 30.000 1 liter, sekarang sudah sama aja dengan di sini Kak Ojak. 6.450 1 liternya. Jalanannya kan sudah oke juga, padahal meskipun setengah mati sekali. Diceritain Pertamina kalau untuk bisa sampai di Seko itu susah Ki, mobilnya distribusi itu, tapi mereka tanggung semua untuk kemajuan daerah 3T. Jadi ada 26 titik wilayah 3T yang dulunya mahal semua bensinnya, termasuk Seko tuh sekarang sudah jadi murah. Ceritanya ada di headline besok. Kalau di Sulsel itu antara lain dia di Liukang Tangaya, pulau kayaknya deh, Pangkaja ini kepulauan, terus Liukang Kalmas sama Liukang Tupabiring dan Seko Luwu Utara. Di daerah kepulauan juga di Sulsel sekarang sudah satu harga, meskipun susah dibawa ke sana tuh BBM-nya. Memang begitu programnya atau Pertamina untuk memajukan perekonomian daerah-daerah tertinggal. Kalau misalnya dari dulu nih. kecil Tommy baru susah Tommy bensin, mahal Tommy, kasihan. Nah terus ada pemilik kartu XL Axiata bersiap menikmati 5G. Sudah bisa nih sekarang, cuman baru di beberapa daerah, belum termasuk di Sulsel. Baru ada di Jawa, 4 kota di Jawa. Tapi nanti itu otomatis masih juga di Sulsel yang jadi gantinya oleh HP tadi 5G. Siapa sih dia suka yang muncul-muncul kalau nanti? Apa nasi persen? Dua lagi masker nggak tahu. Iya tahu. Tapi masker berbulu pasti sudah ada dicuci. Tahu? Jika yang penting masker tahu. Biar mami berbulu itu. Nah ada biasa kalau cerita UKM ini dia bikin kue unik. Saya bikin di liputan tuh untuk UKM. Dia kue lapisnya itu corak tenun Bugis. Iya. Ya nama kuenya itu lapis tenun pepe. Lele. Tulisannya begitu. Iya. Jadi bisa dipesan warnanya sama motifnya. Ala-ala tenun. Dia juga bisa bikin kue bentuk buah-buahan. Terus Citylink. Penerbangan Jakarta Makassar dia dimasukkan ke rute Royal Green. Rute Royal Green itu banyak spesialnya. Termasuk gratis bagasi 25 kg. Terus ada welcome drink, royal menu,
dan banyak lagi kandidat. Jadi kalau mau terbang Jakarta Makassar bisa pakai Citylink karena banyak lebih-lebih nah Dan lagi fasilitas nah. Jangan kasih lagi harganya karena lagi bagus fasilitasnya. Tidak jika mau ke pandemi. Oh iya di. Nah bilang temanku dia naik ada pesawat ke Makassar dari Jakarta lebih mahal PCR-nya daripada waktu masih 900. Hari ini sudah tahu 500, 400-an mami dia pakai. Waktu berdatang ke Makassar masih 900 dia bilang lebih mahal PCR-ku daripada tiket pesawatku dari Jakarta ke Makassar. Belum lagi perginya, pulangnya lagi. Pulangnya dia dapat PCR murah. Di BBLK situ 400-an mami sekarang. Kita tahu. Ya, syukurlah. Nah, ada berita bagus yang itu Daman Finance untuk perekonomian susah karena ada masuk investasi nilainya sampai 11 miliar. Kita tahu. Kerjasama dengan Perseroda Sulsel. Ditandatangani tadi di depannya PLT Gubernur. Ya lumayan aja. Jadi yang satu berhubungan dengan listrik, satu berhubungan dengan BBM. Lumayan 11 miliar masuk investasi di Sulsel. Mantap tadi. Terus berita vaksinasi, HIPMI kan mau bikin ini vaksinasi tapi kuotanya sudah full. Tribuners. Jadi Tribuners yang belum vaksinasi, aduh kenapa enggak dari dulu yang masih banyak sekali, sekarang setengah mati. Buka sedikit full. Dari dulu banyak sekali vaksinasi. Ya kalau ada vaksinasi Tribuners cepat-cepat makin mendaftar. Jangan sampai ketinggalan. Iya, di habis ki. Tidak dapat lagi. Vaksinasi tuh tidak dapat ki, susah ki ngapa-ngapain. Iya. Bahaya juga. Oke lah, Tribuners. Iya, deh. Pulang Maduna malam. Lagi. Iya. Dadah. Dah. Dadah. Oh, kegepian. Yup. Apa itu kabarnya PSM Makassar? Baik-baik. Udah tahu ini. Mau tak mau lihat ke bertanding, Dik? Kita doakan 27 Agustus toh. Iya, Semoga Dek. tidak diundur lagi. Berarti sisa beberapa hari ini PSM terus berbenah. Cuma ternyata kondisinya PSM yang belum melengkapi kuota pemain asing itu terjadi juga di 7 klub Liga 1 lainnya. Jadi ada tarik ulur istilahnya ini untuk mendatangkan pemain baru tuh, termasuk legion asing. Bahkan ada yang PSM baru 2 pemain asingnya. Persipura juga belum lengkap. Ini ada bisa dibaca besok. Arema juga belum lengkap. Bali United belum juga lengkap karena masing-masing pemilik termasuk manajemen PSM itu masih menunggu kepastian ini. Jangan sampai didatangkan, diundur lagi. Belum lagi kalau pemain asing yang baru datang ke Indonesia kan harus lagi diisolasi lagi 2 minggu. Jadi ya kita tunggu saja, tapi yang pasti PSM kemungkinannya akan mendatangkan pemain sebelum jendela transfer ditutup kan? Butuh 4 pemain, 2 pemain asing, 2 lokal. Iya tahu. Itu. Tapi ada pemain baru ini. Tapi baru trial toh. Seleksi. Pemain naturalisasi. Ini siapa itu? Nigeria. Apa kan namanya? Olisa Good Times. God Times. Iya, asal Nigeria, pernah main di Persipura. Ya, posisinya stopper. Sudah ada nih. Tinggal dilihat saja perkembangannya apakah cocok untuk skema dari pelatih ataukah bagaimana. Betul. Gitu. Nah, ada juga berita dari Koni. Persiapan PON Papua kontingen Sulsel tadi sudah resmi launching tadi launching kontingen, artinya sudah semua atlet yang dipersiapkan sudah lolos tes fisik dan psikologi, sudah divaksin semua. Dan tadi launchingnya bertepatan dengan kedatangan atlet Sulsel yang angkat besi itu, Rahmat Erwin Abdullah dan Rahmat Erwin ini nanti bakalan menjadi bagian dari kontingennya Sulsel untuk main di PON Papua. Dan kabar baiknya untuk seluruh atlet
Pak PLT Gubernoran di Sudirman Sulaiman itu menjanjikan bonus peraih medali emas 200 juta Nggak tahu. per orang. Deh? Jadi kalau yang olahraga perorangan cuma yang sendiri aja. Gitu. Sama, jadi biar yang tim juga. Sama aja. Nah, itu jumlah bonusnya ini naik dari PON sebelumnya di Jawa. Naik Ya, 2 kali kasih naik lipat. tahu. Dulu 100 juta, sekarang 200 juta. Tambah-tambah Gitu. lagi. Itu halaman TSM. Apalagi halaman kampus. Ya, satu mau. Satu mau. Hmm. Ya, masih seputar pemilihan rektor Unhas ini. Ada lagi mendaftar tadi. Iya. Prof Jamaluddin Jongkak. Prof Iya. JJ. Prof JJ. Prof JJ ini dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas. Mencalonkan diri sebagai rektor Unhas periode 2022-26 dengan misinya, ada misinya. Mau jadikan Unhas ini bukan cuma rujukan nasional, tapi menjadi rujukan internasional. Artinya setiap riset atau mahasiswa-mahasiswa dari luar Indonesia mau masuk kuliah sudah harus menuju ke Unhas. Gitu. Selain itu, bilang juga ini sekarang Unhas kayak di Makassar jadi kenalan. Mau diubah anunya toh konsepsinya. Gitu. Intinya go internasional. JJ. Mantap kita ubah. Besok ada yang mendaftar juga. Masih ada 2 Apa guru itu? besar. Baca nih kisah. Iya, Di. Ada apa deh? Halaman kota ya, nama? Kota satu mah. 3 tersangka dugaan korupsi rumah sakit Batuba mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan kesehatan terganggu. Oh iya, biasanya memang begitu. Gitu. Saya begitu deh. Kalau dipanggil kita begitu naik asal lambung kan. Cuma satu diantaranya mantan Kadinkes, inisialnya mau tahu tadi Siapa? AN, positif di COVID. Ya, Jadi tahu. isolasi mandiri ya, makanya nggak sadar. Jadi sisa 3 tersangka dari 13 yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan. 10 sudah diperiksa, 3 ini masih menunggu, mungkin pekan depan. Kalau tidak sakit kita doakan saja. Siapa tadi inisialnya? AN, Dokter AN. Oh, DE. Kadinkes. Itu jadi sisa 3. Kalau selesai pemeriksaan ini bakal dilimpahkan nih, dan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru toh. Gitu. Oke. Kakak Imam. Assalamualaikum pemucak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pemucak? Ya kita iya. Oh ini pemucak ya, bagus ini. Yang insiden pendaki gunung meninggal di bawah karang. Ih dede, kodong ini adalah mana rajum. Nah, kabar dari Basarnas, laporan dari Basarnas, sudah 3 orang meninggal. Dan kabarnya masih ada sekitar 7 orang yang dinyatakan hilang. Ih dede. Masih dicari. Nah, 3 orang yang meninggal ini pemucak semua anak Kabupaten Goa. Jadi mereka ada 8 orang berangkat ke puncak Gunung Bawakaraeng untuk merayakan HUT RI ke-76. Iya, kayak biasa yang begitu tuh. Iya, setiap tahun pemucak, setiap tahun. Nah, turunnya karena cuaca kan ekstrim, Betul. badai, hujan keras. Jadi mereka menghilangkan hipotermia. Hipotermia itu pemuncak adalah hilangnya panas tubuh Betul. akibat bersentuhan langsung dengan dingin. Iya. Bisa dari air kita kehujanan, memakai pakaian basah dan lain-lainnya pemuncak. Ini tahu nanti dokter Ki. Ya, Dokter Ki. ah. Ini memang selalu miris ini pemuncak yang begini pemuncak. Sampai 800 orang kan? Ya, Sampai 800 orang. Biasanya. bukan lagi 800.
Yang ini belum ada saya dapat datanya, tapi memang berkurang karena ada PPKM penyekatan. Cuma tetap banyak yang lolos, ratusan orang. Tahun-tahun lalu sebelum corona ini pengocak sampai 5.000 bahkan 15.000 berapa? Pokoknya tidak bisa kayak itu. Itu puncak kayak pasar, tidak bisa bergerak orang kalau 17-an. Ini mungkin kurang dari 1.000 karena penyekatan atau PPKM level 4 gua. Dan menutup semua jalur-jalur masuk. Cuma ini anak-anak juga kan ya, anak-anak Bubal ini. Masuk mereka rata-rata masuk tengah malam saat petugas lengah atau istirahat. Dan ini diakui oleh Kasubag Humas Polres Goa. Bahwa mereka masuk itu ketika kita istirahat. Ya, nah totong. Ya, malam tuh. Nah, memang potensi kecelakaan di Gunung Bawakaraeng ketika 17-an ini sangat besar pemecah. Pertama karena logika memang banyak orang yang ke sana kan. Betul. Banyak orang berarti potensi orang yang celaka banyak. Yang kedua, sebagian besar mereka adalah anak-anak SMP, anak SMA yang tidak punya pengalaman mendaki gunung, tidak punya keterampilan mendaki gunung, yang tidak tahu cara mengatasi penyakit-penyakit kayak seperti hipotermia itu. Betul. Anak-anak muda ini yang mentalnya masih gimana, temannya sakit bukannya diurusi malah ditinggal. Ya mati dong. Ya, apalagi gunung itu kan. Jadi begitu ceritanya pengocak. Satu orang ditemukan di pos 7. Satu orang ditemukan di pos 5. Parahnya 5 orang yang selamat ini anak Romang Polon kalau saya tidak salah gua. Tetangganya Irex, tetangga Samata. Nah, 5 temannya yang selamat ini sudah sampai di Lembana. Parahnya dia tidak langsung melapor ke tim SAR yang ada di situ. Dia diam-diam saja. Nanti tadi pagi tim SAR yang poskonya di Bulu Balea itu beda lagi pengocak. Ada kampung jalur yang populer itu lewat Lembana. Bulu Balea itu Kelurahan Petapang. Kita terus dulu ke Lembana, itu menyisir. Menyisir ke puncak dari Bulu Balea, kan dia langsung ke pos 5 kalau dari Bulu Balea langsung dapat pos 5. Dia tidak dapat pos 1, 2, 3. Saat menyisir itu dia temukan satu orang mayat tanpa identitas gitu kan. Dibawa turun, dievakuasi kan. Setelah itu didapat lagi di pos 5. Tanpa identitas semua. Setelah ditelusuri, ternyata berteman sama ini anak 5 yang sudah ada di Lembana. Dikasih tahu, setelah itu akhirnya anak ini mengaku lagi, ada lagi satu temanku juga saya tinggal mati nih. Di dekat pos 5 aja di situ. Akhirnya naik lagi tim SAR. Jadi total 3 orang yang meninggal, dan menurut kabar masih ada sekitar 7 orang. Satu kelompok lain ini, satu kelompok lain yang katanya hilang, belum ditemukan, belum pulang gitu loh. Jadi ini memang saya himbau ini kepada Pemkab, memang ini kalau 17 Agustus termasuk 28 Oktober Sumpah Pemuda tutup Bawakaraeng. Betul. Tidak bisa pemuda, harus ditutup memang ini Bawakaraeng. Cocok. Tidak boleh ada pendakian massal. Dan hanya pemerintah yang bisa menutup ini. Betul. Tidak bisa, dan harus dikerasin anak-anak supaya tidak terulang lagi. Ini kan pemecah. Niatnya itu anak-anak yang mau merayakan HUT RI tapi berbuat kecelakaan seperti ini kan. Jadi kasiannya Dik. Iya. Kita itu harus belajar dengan gunung di Jawa. Mereka itu punya satu pintu, ada pos penjagaan, ada semua orang membayar tiket masuk. memang persoalannya ini Bawakaraeng karena banyak jalur. Banyak jalur. Jalur yang populer saja itu Lembana, Kanriapia, Bulu Balea, Sinjai, Tasoso dengan lintas dari Lempu Batang. Itu belum jalur-jalur yang tidak populer. Banyak sekali jalur memang. Ditertibkan semua. Dan semoga ini menjadi pelajaran pemecah supaya tahun depan ini anak-anak itu jangan mau kepingin upacara-upacara di sana. Biarlah kalau mau mendaki gunung jadi pendaki gunung masuk organisasi. Kau diajar baik-baik cara mendaki gunung supaya ini kalau kau tidak pernah biar pasang tenda mungkin kau baru mau belajar. Baru ini kan cuacanya ekstrim. Betul. Ya, saya sedikit marahin pemecah. Marah kita Berulang-ulang nih. Iya, berulang-ulang, dan pemerintah seakan membiarkan.
Iya. Barangkali begitu juga pemaca yang bisa saya laporkan. Sudah Mi? Sudah nih pemaca. Oke, Pak Deng. Saya sedih ini pemaca. Lagi marah-marah deh. Iya. Marah-marah ke sama saya. Iya. Banyaknya itu salah satu dibanding di Jawa itu semua gunung-gunung itu dikelola Betul. sebagai daerah wisata. Iya, tahu. Ada semua, kalau orang mau masuk ada retribusinya, ada pintunya, semua ada posnya. Ketika itu dikelola berarti ada petugas. Betul. Nah, kalau petugas berarti ada melapor. Melapor naik berapa juga turun dihitung. Gitu. Jangan kemudian naik di bulan di bawah dan di sini peran pemerintah. Betul, Kalau tahu. memang tadi dikatakan banyak jalur, tertibkan. Oke, jalur gua ada, jalur dari Sinjai ada, jalur. Tapi di situ ada semua pengelolanya. Iya. Kan bisa masuk sebagai daerah wisata. Kemudian dikelola bagaimana kalau naik. Oh, naik berarti kalau pulang harus membawa sampah yang gitu. Tidak boleh ditinggalkan. Betul, tahu. Banyak itu kan kalau orang selalu mengatakan pencinta alam. Pergilah naik gunung, yang kamu tinggalkan hanya apa? Satu, jejak saja. Itu saja. Iya. Jangan meninggalkan sampah, jangan menimbulkan kerusakan. Iya. Cocok gitu. Iya. Paling di sana mengambilkan gambar selesai. Iya. Kan itu Ji mau dia. Dan kalau dengan cara begitu, ketika anak-anak yang tidak tahu ini, nah langsung dari pintu gerbang dibahasakan, oke, kamu ada pendamping. Nah ini. Iya. Ada portir, begitu dikelola dengan. Saya marah juga kenapa kita masih cara mengelola gunung tidak profesional. Betul. Jawa banyaknya itu mengelola Minta karet tanah. Oke silakan. Mau gunung Merapi, mau gunung Semeru, mau Rinjani, semua begitu dikelola dengan baik. Dengan baik tahu. Masa mati terus orang, mati terus mati. Iya. Dan biar. Kan enggak marah lagi. Super Bowl nih Pak, cerita. Perasaan kita juga sebagai Betul. pecinta alam ini. Siapa tahu itu keluarga takut yang meninggalkan. Iya. Kenapa ini Super Bowl? Nah ini si Harry Kane ini kakak Ocha. Kemarin kan mau meninggalkan kita. Jadi mau dilihat ini. Betul-betulkah dia dikasih turun nanti tidak ini? Nah, ini kan dia kualifikasi Liga Eropa ini Tottenham Hotspur. Kalau dia dikasih main di sini, Main ke? berarti masih bersama Tottenham Hotspur. Oh iya betul di tanah. Kalau tidak, Hai. berarti pindah. Betul. Atau masih ngambek ceritanya tuh. Karena ceritanya kan mau sekali keluar ini. Iya. Kenapa dia mau keluar? Dia mau cari klub yang membawa dia untuk bermain di Liga Champions. Ya tahu. Dia mengatakan dirinya sebagai pemain timnas baru pernah di Liga Champions. Wah, Iya tahu dia. kelas tuh rasanya makanya Betul dia betul. berharap begitu. Harry Kane Ada deh. makanya ditunggu ini, menunggu Kane main atau tidak di sini. Begitu. Kalau pemain bola tahu ujung-ujungnya champion dah kejar. Pasti lah level-level. Karena memang orang sudah pemain merasa bagus. Bagus Timnas, nih, atau penghasilannya bagus nih, teman nak kejar tahu. pasti prestasi dicari tuh. Masanya di klub yang mediocre atau papan tengah terus tuh pasti mencari. Ya, ada lagi satu ini. Ini lagi ada pemainnya Chelsea pindah klub lagi nih. Wah, Namanya Tammy Abraham ini. Ini saingannya Harry Kane di striker timnas Inggris oh ini. yang ini di. Tapi dia memilih pindah hengkang ke Liga Inggris. Liga Italia ini dia. Ya, itulah. Kemudian ada lagi dapat trofi ini. Ini tim mana nih? Bayern Munchen lah juaranya lagi sedang. Tuh. Kembali lagi ke Tam ya. Tammy Abraham dia pindah ke Roma, ikut sama Jose Mourinho. Oh. Ini pemain yang dulu dididik oleh Mourinho waktu masih di Chelsea, masih di akademi. Sekalinya masuk di senior kurang terlalu diberi kesempatan bertanding. Dia mencari klub yang mau memainkan dia tuh. Iya tahu. Sah-sah saja, wajar-wajar saja. Betul. Jadi begitu nih Cak. Iya. Virtual kah? Virtual ya, rutin paling jam 2 itu adalah live report, Sulsel report, Sulsel bar report. Pokoknya laporan dari updating ke lapangan dari wartawan atau jurnalis Tribun Timur di 23 kabupaten kota, 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Itu Sulawesi Barat juga kadang-kadang, cuma Sulawesi Barat ini
sudah punya Tribun Sulbar toh. Ya tahu. Terus jam 4 itu ada Tribun Bisnis Forum. Iya. Nah, ini bicara soal apa tadi judulnya? Wanita di bisnis properti. Iya. Pasti penting. Pengen tahu. Iya, karena wanita punya daya tarik untuk menjual properti. Iya. Beda keleburannya. Ay. Ada tuh yang dia tariknya. Tapi tidak seperti perempuan. Jadi wanita di bisnis properti. Iya. Karena dia jadi jualan. Oh iya perempuan, Bi. Tadi wanita bisnis pertama diubah lagi jadi perempuan. Terus malamnya? Malamnya enggak ada tuh. Enggak ada beda. Di situ dulu. Malamnya pasti yang begini-begini toh. Iya. Kita ambil Tribuners. Enggak ada Magi Padi. Iya. Dah.